Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebab oleh pengasihannya kita dapat berkumpul dalam ibadah Minggu hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum Allah kita, tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Dia tidak akan ada lagi. Melalui ibadah Minggu kita pada hari ini, kita diajak untuk melakukan kepemimpinan yang menghamba. Sebagai bukti bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, marilah kita memuji dan memuliakan Dia. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Itu
yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 18 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesuslah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang megah. Yesus memanggil, akuilah kesalahanmu, dosa semua. Hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darah-Nya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ia Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kami sering tidak melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami. Bahkan kami lalai sebagai hamba-hamba-Mu untuk mengabarkan ke dunia ini tentang perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami selalu mengutamakan pekerjaan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, bermurah hatilah terhadap kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bermurah hatilah terhadap kami. Jadikan kami supaya menjadi hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kini kami mengaku agar kami tahu bahwa Tuhan menginginkan kami saling melayani sebagai hamba dan saling mendahului dalam memberi hormat, seperti yang telah diperbuat Kristus terhadap kami. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hiburkanlah hatiku yang bersedih dengan rahmat kasih-Mu tak terpercaya.
Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus sahabatku, Tiada bandingnya, Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, Terkasih bagiku, Juru Selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, Tiada bandingnya, Dia sangat istimewa bagiku. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu yang ke-18 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 mulai dari 17 sampai 23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan Engkau menjadi akan sangat bisa lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidup,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Minggu yang ke-18 setelah Trinitatis. Topik kita pada minggu ini, Naposo Lagabe Panguli, kepemimpinan yang menghamba. Warta umum, anak lahir pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 telah lahir seorang putra bagi keluarga Dirman Siregar, Ibu Santi Borumarbun dari Jalan Usaha Gang Amal Sektor Rintis. Anak yang baru lahir beserta orang tuanya ada dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Alex Marusaha Sipahutar, putra Bapak Antoni Sipahutar, Ibu Murnianti Borulubis, alamat Jalan Ranai Darat Natuna, Kepulauan Riau. Jemaat HKBP Ranai Natuna, Resort Mahanaim, Distrik 20, Kepulauan Riau, dengan Suryani, putri Bapak Alexander Ahe, Ibu Mundir, alamat Ranai Darat Natuna, Kepulauan Riau. Jemaat HKBP Ranai Natuna, Resort Mahanaim, Distrik 20, Kepulauan Riau. Pemberkatan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, yang melayani HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 telah meninggal dunia Bapak Ada Benos Pohan, umur 67 tahun, suami dari Ibu Agustina Boru Siregar, dari Jalan Kemuning, nomor 25, Sektor Padang Bulan 2. Tuhan kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkan.
Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan. Pelayanan pada hari Minggu ini, tanggal 11 Oktober 2020, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di HKBP Pembatuan. Yang kedua, PAI Gabungan HKBP Pekanbaru melalui Zoom. Kamis tanggal 15 Oktober 2020, PAI Gabungan HKBP Pekanbaru melalui Zoom. Diharapkan seluruh parupuan gereja kita untuk mengikuti PA tersebut. Terbuka untuk umum. Link Zoom akan dikirim pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Yang ketiga, belajar CD. Telah dibuka pendaftaran untuk belajar CD tahun ajaran 2020-2021 dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor dan melampirkan fotokopi surat terdidi. Batas pendaftaran sampai tanggal 24 Oktober 2020. Keempat, penghiburan atau mangapuli. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 17 WIB diadakan penghiburan mangapuli kepada Nyonya Adamenos Pohan Ibu Aborus Regar dari Jalan Kemuning nomor 25 Sektor Padang Bulan 2. Yang kelima, kebaktian Minggu. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, ibadah Minggu di Gereja KBP Pekanbaru masih ditiadakan. Pelayanan ibadah dilaksanakan melalui live streaming dengan channel Suara Pergodungan dimulai dari pukul 9 WIB. Hal ini dilakukan karena semakin berkembangnya virus Corona-19 di Kota Pekanbaru. Panduan ibadah sekolah minggu tetap dibuat oleh gereja kita untuk dilaksanakan di rumah masing-masing secara online dengan channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Silakan di-subscribe. Yang berikut yang mengikuti kebaktian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 9 WIB sebanyak 70 orang. Suara Diakonia. Yang pertama, belajar agama Kristen. Bagi anak-anak jemaat yang tidak ada guru agama Kristen di sekolah, dapat belajar secara daring atau online dengan menghubungi Ketua Seksi Pendidikan yaitu Mary Christine Boru Lumbantoruan SPD. HP 0812 8038 5967 atau Ibu Lupia Pakpahan HP atau WA-nya nomor 0813 6560 3637. Yang berikut, kita doakan jemaat yang sakit di ruang ICU. Pendeta Resort Pendeta Belham Rimen Sitompul masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Santa Maria, di mana kesehatan beliau ini sampai saat ini sudah semakin baik. Namun kita dihimbau jemaat gereja supaya tetap mendoakan beliau agar tetap diberikan Tuhan kesembuhan. Dalam perawatan atau pemulihan, Nyonya Sintua, Nyonya P. Simajuntak, Erboru Silitonga, Sektor Pesisir Rumbai, Asiahan S.H. Opurahel, Sektor Kompleks Gubernur, Nyonya Situmorang Sintua Erboru Tampubolon di Eka Hospital, Sektor Areka Indah. Sakit menahun.
M. Butar-Butar, Sektor Areka Indah, Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang, Erbo Simatupang, Sektor Labu Baru, Ojahan Siahan, Sektor Pintu Angin Sukatrus, D. Siregar, Sektor Wonorejo, Nyonya Tambunan, ER Borumarpaung, Sektor Padanggulan 3, Tirani Borusida Butar, Sektor Rintis. Berikut, kami Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu dari tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2020, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Semoga sehat selalu, panjang umur, berbahagia, dan Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Salam.
Mari kita bernyanyi. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sahabat dalam perjalanan. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala berkat karunia-Mu hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan selalu menyertai kami semua dan memberikan napas kehidupan. Karena itu, kami dapat berkumpul, beribadah di tempat yang kudus ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu bisa kami terima dengan sukacita. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami telah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom. Horas. Terima kasih. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini yang tertulis dari Evangelium Markus pasal 10, dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak
memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Pada minggu yang kudus ini, inilah hari yang dijadikan Tuhan buat saya sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan yang diutus datang melayani di gereja HKBP Pekanbaru ini. Saya berdiri di mimbar ini, tugas saya hanya memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita dari Tuhan. Itulah motivasi kehadiran saya sebagai guru huria yang diutus dan memperkenalkan kepada kita siapakah Yesus yang sebenarnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Cuma hanya memperkenalkan siapakah Yesus itu yang sebenarnya dalam kehidupan kita, dalam tugas kita masing-masing, dalam menghadapi segala masalah, pencobaan, baik segala rintangan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi saya bukan ada maksud motivasi mau duduk di meja yang basah. Hanya memberitakan firman Tuhan. Itulah yang paling utama, yang terbaik. Bagaimana supaya kita tetap dengan yakin penuh dengan sukacita untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat kita. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memelihara serta memberkati kehidupan kita semua. Karena kasih setia Tuhan Yesus sungguh tiada kesudahan dan selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus yang kita sembah sungguh luar biasa. Menyelamatkan, menebus serta membayar lunas seluruh utang dosa kita. Sehingga kita tak perlu membayar apapun keselamatan itu. Yesus telah menyelesaikan semuanya bagi kita.
Yesus melakukan semua itu bukan karena kita memang pantas menerimanya. Bukan pula karena kebaikan. Bukan karena kehebatan manusia dibandingkan dari makhluk yang lain. Tetapi semata-mata hanya karena kasih-Nya yang begitu besar. Seperti yang ditulis dari Yohanes 3 ayat 16. Karena itulah kita selalu ingin menyaksikan dalam segenap hidup kita bahwa tiada Tuhan yang seperti Yesus dimanapun dan sampai kapanpun. Benarlah Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Benarlah Dia Raja di atas segala raja. Kuasa atas segala makhluk, serta tidak ada yang mustahil baginya. Itulah yang saya perkenalkan seperti topik yang saya ucapkan, siapakah Yesus itu. Karena kebenaran ini dipahami dan diterima serta dihidupi oleh anak-anak Tuhan, konsep mereka tidak lagi berpusat kepada dunia, tetapi berpusat hanya kepada Kristus. Jadi sentral kehidupan kita dalam setiap hari, setiap saat, setiap waktu hanya berpusat sentral kehidupan kita kepada Yesus. Sama dengan seperti aliran listrik. Kalau memang rusak, putus, itu kabel-kabel aliran listrik semua padam. Seperti itu juga hubungan kita dengan Yesus. Bila mana putus hubungan kita dengan Yesus, pasti hidup kita akan padam. Bukan harta, bukan kekuasaan sebagai sentral hidup kita. Tetapi Yesus adalah kehidupan. Itu yang mau diperkenalkan lewat khotbah ini kepada kita semua yang hadir dan juga para jemaat yang beribadah di mana-mana atau di rumah, kiranya semua tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang percaya menyatakan dengan iman menerima Yesus sebagai Tuhan. Sebagai juru selamat. Bukan lagi berlomba-lomba untuk dunia ini. Tetapi berlomba-lomba memuliakan Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Tujuan hidupnya bukan lagi mencari, membeli, dan membayar tiket serta pahala untuk masuk surga. Tetapi saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup sebagai warga kerajaan surga yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi kita selayaknya lah
bagi Tuhan. Selayaknya kita menaikkan puji dan hormat dan memuliakan nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Benarlah kita anak-anak Tuhan mengatakan bahwa hidupku serta seluruh yang kumiliki dari Tuhan, milik Tuhan, dan akan kugunakan untuk hidupku, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi kita hidup bukan untuk kita hidup adalah untuk Tuhan. Jadi marilah kita persembahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita memperoleh hidup yang kekal, Yesus mengatakan dalam nats ini, seperti yang tertulis dalam ayat 14, ayat 44, sampai dengan ayat 45, dan barang siapa ingin menjadi yang terkenal di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jemaat yang misioner adalah jemaat yang mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, berpura-pura baik sebagai jemaat, tetapi kita harus memperkenalkan siapakah kita. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia. Yang setia. Kita tahu apa artinya kesetiaan. Kesetiaan mempersembahkan hidup ini untuk bagi Tuhan. Jangan mau kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia, tetapi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena itulah terjadi dalam nats ini, kenapa Yakobus dan Yohanes begitu permintaannya kepada Yesus, karena dia merasa lebih hebat dari kawan-kawannya murid-murid. Dia berkompromi bersama dengan Yohanes, datang ke hadapan Yesus, tapi Yesus melihat isi hatinya itu adalah salah. Dan juga banyak di antara orang-orang Kristen pada masa ini, dia berpura-pura baik kan, sering menyombongkan imannya, kerohaniannya di hadapan orang. Dia lebih hebat, lebih pintar. Tapi Tuhan mengingatkan kita supaya jangan kita mengandalkan kepandaian kita, kebolehan kita, tetapi kita selalu memperlihatkan iman kita di hadapan orang. Kita semua adalah hamba Tuhan. Orang tua juga hamba Tuhan yang dipilih menjadi hamba yang baik di tengah-tengah keluarga. Bukan parhalado yang disebut hamba Tuhan, tetapi semua jemaat yang sudah menerima baptisan kudus sudah menjadi hamba Tuhan
yang diutus, yang dipakai oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi duta-duta Kristus, menjadi murid yang baik, yang setia. Oleh karena itu, kita adalah anak pilihan Tuhan yang dipersatukan di tengah-tengah gereja. Karena kita setelah dipilih menjadi jemaat yang misioner, mari kita bersama-sama untuk melayani bagi Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati, akan memberi mahkota kehidupan kepada kita. Seperti yang disebut, tertulis dalam Wahyu 2 pasal 10, hendaklah kamu setia sampai akhir, maka kamu akan menerima mahkota kehidupan. Kehidupan itu dari Tuhan, bukan dari dunia. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun, kami memohon penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami sangat merindukan berkat hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan. Dan kami berharap kepada Tuhan saat ini, seluruh pergumulan kami menghadapi COVID-19, jauhkan dari kami. Kami doakan pendeta resok kami yang dirawat di Rumah Sakit Santa Maria, dan juga jemaat dalam perawatan dan pemulihan dan sakit menahun, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Dalam keadaan apapun, kami sangat merindukan itu semuanya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Segala kekurangan kami mohon ampun ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami melalui kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus yang mengampuni kami, supaya kami layak menerima segala karunia berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan lewat nyanyian buku ND 730 ayat 1 dan 2.
Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan yang dalam pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.